Di sebuah desa kecil di tepi pantai selatan Jawa, seorang peneliti muda bernama Arya tiba dengan satu tujuan, mengungkap misteri tentang Nyi Roro Kidul, sosok legendaris yang menghuni mitos masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Dibekali oleh rasa ingin tahu yang mendalam dan beberapa manuskrip kuno yang diwariskan keluarganya, Arya memulai perjalanan yang tidak hanya membongkar sejarah tetapi juga mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hema di channel Pemuda Bercerita. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Arya tiba di desa Karanganyar, sebuah perkampungan nelayan kecil yang dikenal sebagai pintu gerbang menuju legenda Nyi Roro Kidul. Desa itu dikelilingi oleh pohon kelapa yang melambai di terpa angin laut, dengan perahu-perahu nelayan yang berlabuh di pantai berpasir putih. Aroma ikan asin yang sedang dijemur bercampur dengan semilir angin laut menciptakan suasana khas pantai selatan. Warga desa percaya bahwa Ratu Pantai Selatan adalah pelindung mereka, tetapi juga sosok yang harus dihormati dengan berbagai ritual. Di rumah kepala desa, Arya menemukan peta kuno yang menunjukkan lokasi gua tersembunyi di pinggir pantai. Peta itu konon menunjukkan tempat persembunyian Nyi Roro Kidul selama peperangan kerajaan di masa lalu. Arya mulai menyadari bahwa untuk memahami legenda ini, dia harus masuk lebih dalam ke sejarah Jawa. Dengan bantuan seorang pemandu lokal bernama Pak Wiryo, Arya menjelajahi hutan yang lebat dengan pohon-pohon raksasa dan semak berduri. Setiap langkah terasa berat karena medan yang licin dan penuh batu terjal. Mereka melewati beberapa jeram kecil, mendengar suara burung dan gemerisik dedaunan yang menciptakan suasana mencekam. Ketika matahari mulai terbenam, mereka tiba di sebuah tebing curam yang menyembunyikan mulut gua di balik tirai tumbuhan merambat. Setelah berjam-jam perjalanan yang melelahkan, mereka menemukan gua yang tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Dengan hati-hati, mereka menyingkirkan ranting dan dedaunan yang menghalangi pintu masuk. Aroma lembab bercampur bau tanah langsung menyergap ketika mereka melangkah masuk. Dinding gua dipenuhi ukiran yang menceritakan kisah seorang putri kerajaan yang diusir karena dianggap membawa kutukan. Beberapa ukiran tampak bercerita tentang lautan yang mengamuk, menggambarkan kekuatan luar biasa yang dimiliki sang putri. Namun, yang menarik perhatian Arya adalah sebuah patung wanita bermahkota yang sangat mirip dengan gambaran Nyi Roro Kidul. Patung itu tampak megah meskipun telah usang dimakan waktu. Di bawah patung itu tertulis prasasti dalam aksara Jawa kuno yang berbunyi, "Aku adalah penjaga keseimbangan antara darat dan laut." Cahaya dari senter Arya memantul pada batu-batu di sekitar gua, menciptakan bayangan yang membuat suasana semakin mistis. Namun, yang menarik perhatian Arya adalah sebuah patung wanita bermahkota yang sangat mirip dengan gambaran Nyi Roro Kidul. Di bawah patung itu tertulis prasasti dalam aksara Jawa kuno yang berbunyi, "Aku adalah penjaga keseimbangan antara darat dan laut." Suatu malam, Arya bermimpi bertemu seorang wanita dengan balutan kain hijau dan mahkota emas. Wanita itu memperingatkannya untuk berhenti menggali masa lalu. Namun, rasa penasaran Arya semakin membara. Ia meminta Pak Wiryo untuk membawanya ke pantai Parangtritis, tempat yang dikenal sebagai gerbang menuju istana Nyi Roro Kidul. Di sana, Arya melakukan ritual sesuai petunjuk dari manuskrip keluarganya. Tiba-tiba, ombak besar datang dan menyapu Arya ke dalam laut. Ketika tersadar, Arya berada di sebuah ruangan megah yang terbuat dari kristal hijau dan biru, dengan dinding yang memancarkan cahaya lembut seperti sinar bulan di bawah air. Lantai ruangan itu tampak seperti permukaan lautan yang membeku, memberikan ilusi berjalan di atas air. Di setiap sudut ruangan, terdapat patung-patung ikan paus, lumba-lumba, dan makhluk laut lainnya yang tampak hidup dalam detail yang memukau. Langit-langitnya dihiasi oleh kumpulan mutiara yang bercahaya, menciptakan atmosfer magis.
Air yang mengalir perlahan dari dinding-dindingnya menghasilkan suara gemericik menenangkan. Nyi Roro Kidul menyambut Arya dengan senyum hangat, tetapi ada aura kekuatan yang membuat Arya tak mampu bergerak. Dalam dialog panjang, sang ratu menceritakan asal-usulnya. Dia adalah putri dari kerajaan Pajajaran yang dikutuk karena difitnah oleh orang-orang yang iri dengan kecantikannya. Kutukan itu membuatnya berubah menjadi makhluk setengah manusia, setengah gaib, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan laut. Namun, daripada membalas dendam, ia memilih menjadi pelindung bagi masyarakat pantai selatan. Aku menjaga laut bukan karena aku ingin kekuasaan, ujar Nyi Roro Kidul. Namun, manusia sering lupa bahwa laut adalah sumber kehidupan. Jika kalian merusaknya, maka keseimbangan seluruh dunia akan terganggu. Arya mendengarkan dengan kagum. Jadi, semua cerita tentangmu yang menghukum manusia itu hanya mitos. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Sebagian benar, sebagian lagi dilebih-lebihkan. Kadang aku harus menunjukkan kekuatan agar manusia menghormati laut. Tetapi niatku selalu untuk menjaga harmoni. Lautan ini adalah denyut nadi bumi, Arya. Jika ia sakit, dunia pun akan menderita. Dialog itu membangkitkan pemahaman baru dalam diri Arya. Ia menyadari bahwa legenda Nyi Roro Kidul bukan sekadar cerita mistis, tetapi simbol penting tentang hubungan manusia dengan alam. Sang ratu melanjutkan, pesanku sederhana, perlakukan laut dengan hormat, dan ia akan memberimu kehidupan. Abaikan pesanku, dan kalian akan menuai kehancuran. Setelah percakapan itu, Nyi Roro Kidul memberikan Arya sebuah cincin berukir naga laut sebagai simbol kepercayaan. Dia memerintahkan Arya untuk menyampaikan kepada dunia bahwa legenda itu lebih dari sekadar cerita mistis, tetapi juga pelajaran tentang keharmonisan manusia dengan alam. Ketika Arya kembali ke permukaan, ia mendapati dirinya terdampar di pantai Parangtritis, dengan cincin itu di tangannya sebagai bukti nyata dari pengalamannya. Arya mempublikasikan temuannya dalam sebuah buku berjudul Nyi Roro Kidul, Antara Legenda dan Realitas. Buku itu menjadi fenomena yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap cerita rakyat. Tidak lagi dianggap sebagai mitos yang menakutkan. Legenda Nyi Roro Kidul kini menjadi simbol penting bagi pelestarian budaya dan lingkungan. Namun, Arya menyimpan satu rahasia yang tidak dia tulis di bukunya. Rasa hormat dan kekaguman mendalam terhadap sosok yang telah mengubah hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Arya kembali ke pantai Parangtritis, mengenakan cincin pemberian Nyi Roro Kidul. Ombak yang menyapu kakinya seolah membisikkan pesan. Jangan pernah lupakan siapa yang menjaga dunia ini. Arya duduk di atas pasir, memandang ke lautan luas yang memantulkan warna keemasan matahari senja. Dalam benaknya, ia mengingat kembali semua pengalaman yang telah mengubah hidupnya. Ia merenungkan bagaimana pesan Nyi Roro Kidul tentang keseimbangan alam sangat relevan dengan keadaan dunia saat ini. Mungkin inilah tugas yang sebenarnya, pikir Arya. Menyampaikan kepada dunia bahwa cerita rakyat bukan sekadar dongeng, tetapi warisan penting yang mengajarkan kita tentang hubungan dengan alam dan tanggung jawab kita untuk menjaganya. Arya tersenyum kecil, merasa bahwa kunjungan ini adalah bentuk penghormatan terakhirnya kepada sang ratu. Ketika malam mulai menyelimuti pantai, ia bangkit dan berbisik kepada angin laut. Terima kasih telah memberi saya pelajaran yang tak ternilai. Dengan langkah tenang, Arya meninggalkan pantai, tetapi hatinya penuh dengan rasa damai dan tujuan baru. Ia tahu bahwa kisahnya dengan Nyi Roro Kidul tidak akan pernah benar-benar berakhir.